Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan review apa lagi ya? Oke, jadi kita di video kali ini kita akan mereview lagi salah satu LED TV berukuran 65 inch dari Sony dengan tipe 65X75K. Jadi seperti biasa untuk video review kita kali ini kita akan mereview LED TV terbaru dari Sony berukuran 65 inch, dan seperti biasa juga untuk video review kita akan menjelaskan mulai dari segi kualitas gambar, fitur apa saja yang ada di TV ini, dan terakhir kita akan spill untuk gambar dan harga TV ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi kita langsung masuk ke video reviewnya. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk kualitas gambarnya sendiri dia sudah menggunakan resolusi 4K, dilengkapi dengan panel, kayaknya sudah menggunakan IPS panel ya, dilengkapi dengan frame. Nah, ini masih ada frame di pinggirannya, kita bisa lihat masih ada frame yang menonjol. Jadi dia belum menggunakan full frame ya, atau frameless. Kita bisa lihat di sini, baik di sisi atasnya, sisi kanan dan sisi kirinya ya full. Dia masih terdapat frame yang melingkar di TV ini. Karena ini merupakan seri yang paling rendah di Sony, yang merupakan seri Google TV juga. Tapi dari segi fitur, kontras, dan tampilan layarnya dia masih seperti seri-seri di bawah, seperti seri 75. Dan ini merupakan seri 75K. Oke. Dan di bagian sini juga di toppernya sudah dijelaskan juga. Di sini dia ada label brand, ada Sony Bravia dengan tipe X75K yang sudah support 4K HDR serta berukuran 65 inch. Dan beberapa fitur di sini seperti prosesornya, dia sudah menggunakan X1 4K prosesor yang dilengkapi dengan picture-nya 4K X Reality Pro dan terdapat Motion Pro XR 200, serta untuk speaker sendiri dia sudah menggunakan clear phase. Kita bisa lihat ya, clear more natural sound, serta dilengkapi dengan OS Google TV ya. Di sini juga terdapat untuk perlindungan durability-nya, yaitu X Protection Pro, mulai dari perlindungan dari debu, dari petir, dari aliran listrik, dan apa nih ya, kayak air ya, humidity-nya kita bisa lihat. Oke, itu untuk fitur depannya. Di bagian TV-nya sekarang lihat, kita cek di bagian lampu indikatornya. Di bagian tengah ini kita bisa lihat dia terdapat label Sony dan ada lampu indikator di sini ya, untuk remote-nya. Serta di bagian bawah dia ada tombol power ya, kita bisa lihat di sini untuk mematikan atau menghidupkan TV-nya secara manual. Dan untuk bagian kakinya sendiri itu bahannya itu dia menggunakan plastik ya, jadi bukan menggunakan plat atau metal. Oke. Dan untuk tampilan remote-nya, nah kurang lebih dia hampir sama seperti tampilan remote di seri J ya, atau seri 75 yang dulu tanpa K-nya. Kita bisa lihat di sini. Untuk di tampilan pertamanya kita bisa lihat dia masih terdapat nomor, ada power, dan ada beberapa aplikasi yang ada di remote-nya seperti YouTube, Netflix, apalagi ini ya, YouTube Music, Prime Video, dan masih banyak lagi. Voice juga udah ada, Google Assistant, kita bisa lihat di sini. Dia ada input juga, ada settingan, ini untuk kursor naik turun, kiri kanan, dan enter ya. Ini untuk volume, TV, dan masih banyak lagi. Jadi kurang lebih panjang remote-nya seperti ini ya, kita bisa lihat. Nah ini bagian belakangnya, ada label Sony-nya juga di sini. Nah ini, oke. Dan terdapat tekstur seperti kulit jeruk di bagian belakang remote ini. Oke, itu untuk remote-nya. Sekarang kita cek untuk bagian belakang TV-nya. Oke, untuk bagian belakang TV-nya, di sini dia bahannya itu sudah menggunakan full metal ya, atau plat. Kita bisa lihat di sini. Tapi untuk penutup mesinnya, di sini kita bisa lihat dia sudah menggunakan penutup plastik agar tidak terjadi konsleting, tangan kalian aman ya ketika menyentuh, makanya digunakan plastik. Bukan karena tidak mampu menggunakan metal, tapi ini karena untuk pelindung dan sekaligus melindungi kalian dari sengatan listrik. Oke. Dan di sini juga teksturnya sendiri dia sudah menggunakan, ada ventilasi di sini ya, ada lubang-lubang udara di sini agar TV tidak gampang overheat. Serta di bagian sini dia ada untuk kabel powernya, dia sudah menggunakan kabel plug and play. Jadi dia tidak menyantol atau tidak permanen di dalam TV-nya, bisa kalian cabut, bisa kalian lepas juga. Oke. Dan untuk mounting bracketnya sendiri, ini dia ya, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, dilengkapi langsung dengan bautnya. Oke, ini dia.
Dan tekstur kotak-kotak juga di bagian penutup mesinnya, kita bisa lihat. Dan sekarang kita langsung cek untuk portnya ya. Nah, ini dia. Nah, di portnya sendiri, di sini kita bisa lihat dia sudah mendapatkan 2 slot untuk USB standar ya keduanya, yaitu USB 500 mAh max yang standar dan 3 slot untuk HDMI. Kita bisa lihat di sini ada HDMI in 2 dan HDMI GARC 1 slot ya. Jadi kita bisa lihat. Dan ini dia ada audio out atau handsfree atau menggunakan headset. Serta di sini dia ada 1 slot untuk antena baik siaran digital maupun siaran analog. Sini juga dia ada port untuk kabel ARC ya, yang putih, merah, putih dan kuning ini. Kita bisa lihat ini untuk video dan ini untuk audionya. Oke. Di sini juga ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN, ini dia slotnya. Dan ada audio optik ya, digital optik nih slotnya. Oke, itu dia untuk fitur-fitur bagian depan layar maupun di slot-slot bagian TV-nya. Sekarang kita masuk ke penjelasan fitur dari TV ini. Sip, lanjut saja. Untuk di fitur, kita langsung saja masuk teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, kita pencet home langsung. Nah ini, jadi kurang lebih tampilan Google-nya itu dia seperti ini ya. Kita bisa lihat untuk aplikasi yang sudah terinstall di sini. Oke, untuk aplikasi yang sudah terinstall di sini kita bisa lihat ada TV, Netflix, Prime Video, YouTube, Video.com, Disney Hotstar, Apple TV, YouTube Musik, YouTube Kids dan masih banyak lagi. Serta ada beberapa video yang direkomendasikan dari YouTube ya. Dan ini untuk TV-nya. Di Apple TV pun sudah ada juga. Di Google Play Film, YouTube, dan Spotify juga udah ada. Oke, sekarang kita lihat untuk di bagian aplikasi. Ini dia. Yang aplikasi-aplikasi sudah terinstall ya. Ini ada kategori aplikasi lainnya dan masih banyak lagi. Oke, di sini juga kita bisa lihat untuk settingannya. Di koleksi ya, di koleksi coba kita cek. Oh, belum ada ya. Nah, di sini dia. Sekarang kita masuk ke settingan. Nah, di setelan kurang lebih tampilan seperti ini ya, standar seperti TV Android maupun TV Google. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada saluran input, tampilan suara, jaringan internet, akun login, privasi dan masih banyak lagi ya. Sekarang kita cek untuk sistemnya. Di sistemnya kita cek untuk tentang. Jadi di sini dia menggunakan versi Android yang 11 tapi dengan Google TV. Oke, kita back dulu. Dan untuk penyimpanan sendiri, dia kurang lebih ada penyimpanan sebesar 9,4 GB untuk internal dan 15 GB untuk eksternalnya ya. Oke, itu dia untuk di fitur. Sekarang kita cek untuk di settingannya. Nah, untuk bagian settingan di bawah kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Jadi dia tidak menutupi layar ya. Ada pengaturan, settingan gambar, mode gambar, baik itu vivid, standar, cinema, dan game masih banyak lagi ya. Kita bisa lihat di sini tampilannya. Kurang lebih seperti itu untuk settingannya dan fitur-fiturnya. Sekarang kita masuk ke penjelasan untuk gambar dari TV ini. Sip, langsung aja kita tes. Oke, jadi langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV ini teman-teman ya. Kita langsung cari untuk penyimpanan USB. Kita izinkan dulu. Nah ini, kita masuk ke video. Kita buka drive USB. Dan kita lihat dulu untuk ininya ya. Mana dia ini gininya, kita buka dulu. Oke, langsung aja kita tes kualitas gambarnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Kalian bisa nilai sendiri ya. Untuk kontras cukup detail, kita menggunakan mode vivid ya, karena terlalu banyak cahaya di sini. Jadi sekedar info, kalian juga bisa menyesuaikan sesuai ruangan kalian. Nah itu dia. Kita coba cek dari samping. Itu dia ya, detail warnanya kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri. Jadi ini memang menggunakan demo dari Sony ya. Kita bisa lihat perpaduan warnanya ya, cukup natural, tidak terlalu dibuat-buat ya.
Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja sih untuk tahap pengetesan gambar dari LED TV Sony ini. Dan terakhir kita langsung saja spill untuk harganya teman-teman ya. Jadi untuk promo September ceria judulnya ya, dengan tipe KD65X 75K dan mendapatkan cashback 1 juta untuk bulan ini. Jadi di harga fixnya itu dia di kisaran 11.999.000 ya. Bisa lihat di sini. Dengan tipe KD65X 75K. Oke. Jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV 65 inch dari Sony. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.